adik-adik, apa kabar semuanya? Kakak harap kalian dalam keadaan sehat dan juga baik-baik aja ya. Nah, kakak juga harap adik-adik tetap semangat IMPA, walaupun kita IMPA-nya masih IMPA online adik-adik. Oke adik-adik, sebelum kita memulai IMPA kita pada pagi hari ini, kita akan memulainya dengan berdoa. Doanya akan kakak pimpin ya. Mari semua kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang menimpa pada kami hari ini. Kami masih dapat mengikuti IMPA Tuhan. Tuhan, berkatilah kami Tuhan yang akan memulai IMPA Tuhan, agar kiranya IMPA hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhir dapat berjalan dengan lancar dan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Allah Adalah Kasih. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Kakak harap semua baik-baik ya. Jumpa lagi dengan Kak Lastri di IMPA Online kali ini. Nah, minggu ini Kak Lastri akan membawakan firman Tuhan. Tapi terlebih dahulu adik-adik dipersilakan mempersiapkan Alkitabnya ya. Pembacaan Alkitab kita minggu ini terambil dari Ulangan pasal 9 ayat 1 sampai 3. Nah, sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengarkan cerita tentang firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu yang akan Kak Lastri pimpin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk semua berkat yang sudah Tuhan berikan untuk kami semua. Terima kasih juga karena Tuhan boleh memberikan kesempatan untuk kami semua anak-anak-Mu boleh mengikuti IMPA online pada minggu ini. Sekarang Tuhan, kami akan membaca firman Tuhan, akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh hadir melalui Roh Kudus Tuhan di tengah-tengah hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, Kak Lastri punya cerita nih tentang seorang anak yang berlaku sombong. Begini ceritanya. Ada seorang anak laki-laki yang bernama Tobias. Tobias ini baru kelas 4 SD. Ia baru saja memenangkan medali sebagai lomba membaca lancar dan indah. Lalu ia menyombongkan dirinya di depan asisten rumah tangga yang bekerja di rumahnya. Katanya, "Hei Bibi, sini. Lihat, medaliku bagus kan? Bibi bisa tidak membaca sebagus aku? Nih bukunya. Coba Bibi kalahkan aku. Bisa nggak membaca?" Lalu asisten rumah tangga itu berkata, "Maaf Den, saya buta huruf, jadi tidak bisa membaca." Tobias lalu menertawakan dan segera pergi kepada ayahnya dan berkata, "Pak, Bibi itu kan sudah tua, tapi kok nggak bisa baca? Padahal saya baru umur 9 tahun, tapi sudah bisa membaca lancar dan indah." Hahaha, saya jadi penasaran, gimana sih jadi orang yang nggak bisa baca? Tanpa berkata apapun, ayahnya berjalan ke rak buku dan mengambil sebuah buku. Lalu menyerahkan kepada Tobias. "Kamu mau tahu gimana rasanya nggak bisa baca? Coba baca buku ini." Ketika Tobias membuka buku tersebut, ia terkejut. Dia tidak bisa membaca apa yang tertulis di dalam buku tersebut. Rupanya buku itu tertulis dalam bahasa Jerman. Tobias lalu menjadi malu. Lalu ayahnya berkata, "Ingat-ingat pelajaran ini.
jangan menjadi anak yang sombong. Saat ini kamu memang jago membaca bahasa Indonesia, namun belum tentu kamu bisa membaca bahasa yang lain. Semua orang punya kelebihan dan kelemahan masing-masing. Jadi, jangan menyombongkan diri. Pergi minta maaf sana sama bibi. Iya papa, maafkan aku. Nah, cerita ini mengajarkan kita bahwa sesungguhnya kadang-kadang kita suka menyombongkan kemampuan kita atau apa yang kita miliki. Nah, inilah yang disebut dengan sifat sombong. Nah, adik-adik, dalam bacaan Alkitab kita hari ini, Musa menyampaikan nasihatnya kepada bangsa pilihan Tuhan, yaitu bangsa Israel yang akan menyeberangi Sungai Yordan untuk memasuki tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Untuk memasuki tanah Kanaan, orang Israel harus mengalahkan terlebih dahulu orang-orang yang tinggal di sana, karena mereka adalah orang-orang yang kejam dan suka berbuat jahat. Selain itu, ada satu suku bangsa yang tubuhnya sangat besar, yaitu suku Enak. Hal ini sangat sulit bagi orang Israel. Namun, Tuhan berjanji bahwa Dialah yang akan melawan orang Enak dan menghalau mereka dari tanah Kanaan. Karena itu, Musa mengingatkan pula agar setelah menang, orang-orang Israel tidak boleh sombong dan merasa kemenangan itu adalah karena kehebatan mereka. Nah, adik-adik, kemenangan bangsa Israel hanyalah karena anugerah Tuhan. Karena Tuhan tidak suka kepada suku Enak yang hidup dalam kejahatan. Dan karena Tuhan memegang janji kepada nenek moyang bangsa Israel bahwa mereka akan tinggal di Kanaan. Oleh karena itu, kemenangan Israel bukanlah karena kehebatan mereka. Maka bangsa Israel harus selalu rendah hati dan menyatakan bahwa Tuhan adalah sumber kemenangan mereka. Nah, belajar dari bacaan Alkitab hari ini, maka adik-adik harus ingat bahwa keberhasilan kita bukan hanya karena kehebatan kita, melainkan karena berkat dari Tuhan. Jadi, jangan sampai kita menyombongkan diri ya. Baik adik-adik, tadi kita udah mendengarkan firman Tuhan. Nah, selanjutnya kita akan menyanyi pujian yang berjudul Setinggi-tingginya Langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah langit, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Jadi adik-adik, firman Tuhan kita minggu ini mengingatkan kita bahwa apapun yang kita peroleh itu sumbernya dari Tuhan. Nah, karena sumbernya dari Tuhan, kita harus selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan dalam segala hal. Gimana caranya kita bersyukur kepada Tuhan? Salah satunya dengan kita menjadi anak-anak yang rendah hati dan tidak sombong dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik adik-adik, kita akan mengakhiri IMPA online kita minggu ini. Kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini, sehingga kami bisa mengikuti ibadah online. Terima kasih juga
untuk firman yang sudah kami dengar, di mana firman Tuhan mengajarkan kami anak-anak-Mu untuk selalu bersyukur kepada Tuhan, menjadi anak yang rendah hati dan tidak sombong. Tuhan, berkati juga adik-adik semua yang ada di rumah. Berikan selalu kesehatan dan sukacita. Berkati juga sekolah-sekolah mereka. Berikan selalu kelancaran dalam proses belajar secara online. Berkati juga Tuhan untuk guru-guru yang selalu setia memberikan pelajaran. Tuhan, kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami. Kiranya Tuhan memberikan selalu kesehatan, kesabaran untuk mendidik dan membimbing kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah selesai mengikuti IMPA online kita minggu ini. Kakak Lesti harap adik-adik tetap semangat ya untuk mengikuti IMPA online selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan selalu semangat. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.